Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Masyarul ikhwah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan dan karunia dari Allah SWT sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Nubdha fil Aqidah dari kitab Nubdha fil Aqidah al-Islamiyah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Sampai halaman berapa? 7 ya? Sampai? Ayat sudah? Oh, terakhir nggak? Oh, ya. Jadi sekarang buat dinul Islam itu ya? Oh iya. Ya. Ya, maka di sini masih berkaitan dengan penjelasan keutamaan ya. Keutamaan agama Islam berkaitan dengan keimanan dan terutama berkaitan dengan fadilah dan keutamaan agama Islam. Di sini beliau mengatakan wad-dinul islamiyyu aqidatun wa syari'atun wa huwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Kita terus saja ya. Wad-dinu, apa selanjutnya? Wad-dinu al-islamiyyu aqidatun, ya kan? Aqidatun wa syari'atun terus fahuwa kamilun fi aqidatihi, ya kan? Fi aqidatihi wa syara'ihi. Wa syara'ihi. Wa syara'ihi. Wad-dinul islamiyyu aqidatun wa syari'atun fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Ya. Dari belakang jelas? Jelas ya dari belakang? Ya. Wad-dinul islamiyyu aqidatun wa syari'atun fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Ya. Wad-dinul islamiyyu ya. Wad-dinu al-islamiyyu artinya apa? Dan agama Islam. Dan agama apa?
dan agama Islam, ya kan? Wad-dinul Islamiyyu dan agama Islam. Aqidatun terdiri dari akidah, wa syari'atun dan syariat dan syariat. Dan agama Islam terdiri dari akidah dan syariat ya. Atau syariat begitu saja. Wa syariatun dan syariat. Jadi dari akidah dan syariat, fahuwa maka dia, fahuwa artinya maka dia, kamilun artinya apa? Sempurna. Kamilun artinya sempurna. Kamilun sempurna. Fi akidatihi dalam akidahnya, wa syara'ihi dan syariat-syariatnya, dan syariat-syariatnya. Ya. Jadi wad-dinul Islamiyya artinya apa? Dan agama Islam, ya, dan agama Islam, wad-dinul Islamiyyu dan agama Islam itu aqidatun, terdiri dari akidah. Aqidatun terdiri dari akidah, wa syari'atun dan syariat. Fahuwa maka dia itu siapa? Jadi agama Islam ini, ya kan? Maka dia itu maksudnya agama Islam ini. Agama Islam itu kamilun, sempurna. Kamilun artinya apa? Sempurna. Fi akidatihi dalam akidahnya, sempurna dalam akidahnya, wa syara'ihi dan syariatnya. Agama Islam itu sempurna dalam akidahnya dan syariatnya. Ya. Wa itu apa ini? Wa ini kan artinya apa, wa? Dan, ya kan? Wa artinya apa? Dan. Ad-din agama, ya. Wa dan ad-din agama, al-islami Islam, dan agama Islam. Aqidatun akidah, ya kan? Aqidatun akidah. Wa dan syariatun syariat. Fa artinya apa? Maka. Fa itu maka, ya. Fa itu artinya maka. Huwa dia. Kamilun sempurna. Fi dalam, ya. Akidatihi akidahnya itu akidah Islam, ya. Akidahnya itu akidah Islam. Wa artinya apa? Wa dan syara'ihi syariat-syariatnya, itu syariat-syariat dalam agama Islam, ya. Jadi agama Islam itu terdiri dari apa saja? Dari akidah. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan, ya kan? Akidah berkaitan dengan apa? Agama Islam terdiri dari akidah. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir dan selainnya, ya, berkaitan dengan keyakinan, akidah. Agamanya terdiri dari akidah dan syariat. Syariat itu apa? Berkaitan dengan hukum-hukum atau amalan anggota badan, berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji, muamalat dan selainnya, ya kan? Ya, agama Islam itu terdiri dari akidah, keyakinan, keimanan, ya, dan juga berkaitan dengan syariat, ya. Syariat itu berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan amalan anggota badan, ya.
salat, zakat, haji dan sebagainya. Kalau akidah itu berkaitan dengan keyakinan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan seterusnya. Maka agama Islam itu sempurna dalam apanya? Agama Islam itu sempurna dalam apanya? Akidahnya di dalam syariatnya. Akidahnya sempurna, syariatnya juga sempurna. Masalah keimanan sudah sempurna, syariat-syariat, salat, puasa, haji semuanya sudah sempurna. Ya. Ada yang jelas sebelum kita lanjutkan? Jelas? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Teman-teman? Ya. Nanti masalah ini kok kenapa ini di dhamma, ini di dhamma, ini di kasroh, ya kan? Ini di kasroh kenapa? Itu nanti ada pembahasan sendiri nanti ya. Ada pembahasan sendiri di pembahasan nahwu nanti ya. Pembahasan nahwu nanti ada pembahasannya kenapa di dhamma, kenapa di fathah, kenapa di kasroh begitu ya. Ya. Aqada yaqidu. Aqada yaqidu. Ya. Aqada yaqidu ya. Aqada itu mengikat ya. Aqada ya. Aqada mengikat ya. Yaqidu. Aqada telah mengikat. Yaqidu. Yaqidu sedang atau akan mengikat ya kan. Berarti akidah itu sesuatu yang diikat dalam hati ya kan. Akidah sesuatu yang diikat dalam hati. Karena diyakini ya kan. Kalau diyakini kan itu harus diikat dalam hati, diyakini dengan sebenar-benarnya ya kan gitu. Betul? Ada yang tanyakan? Ya, selanjutnya kita baca di sini. Al-awwalu ya, yang pertama, al-awwalu yang pertama ya'muru bi tauhidillahi ta'ala. Ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Ya'muru bi tauhidillahi ta'ala. Ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Jadi yang pertama al-awwalu ya. Al-awwalu yang pertama ya'muru apa? Ya'muru. Ya'muru. Ya'muru bi tauhidillah bi tauhidillahi ta'ala terus wa yanha anis wa yanha anis syirki terus sudah khalas ya. Ya'muru ya. Ya'muru bi tauhidillahi ta'ala. Ya'muru bi tauhidillahi ta'ala. Ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha
wa yanha 'anis syirki. Wa yanha 'anis syirki. Ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anis syirki. Ya. Ya'muru, dia memerintahkan ya. Dia memerintahkan. Dia memerintahkan. Dia itu siapa? Agama Islam itu ya kan? Kan ini pembahasan tentang agama Islam ya kan? Tadi agama Islam yang tadi sudah sempurna tadi loh. Agama Islam sudah sempurna tadi loh. Dalam akidahnya, dalam syariatnya sudah sempurna ya kan? Pembicaranya kan tentang agama Islam. Membicarakan tentang agama Islam. Dia memerintahkan, dia itu agama Islam tadi maksudnya, dia agama Islam memerintahkan bi tauhidillah. Untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Dia memerintahkan, yaitu agama Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah. Ta'ala artinya apa? Yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Allah ya kan? Yang maha tinggi Allah. Dia memerintahkan untuk mentauhidkan Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Wa yanha apa artinya? Kalau ya'muru memerintahkan, kalau yanha dan melarang. Kebalikannya ya, kebalikan memerintahkan dan melarang. Dan melarang ya, wa yanha dan melarang anisyirki dari kesyirikannya, dari kesyirikan, dari kesyirikan. Ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anis syirki. Ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anis syirki. Ya'muru, dia memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Agama Islam. Memerintahkan apa? Memerintahkan bi tauhidillah, memerintahkan untuk mentauhidkan Allah. Agama Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Mentauhidkan Allah yang maha tinggi. Mentauhidkan Allah itu maksudnya apa? Mentauhidkan Allah maksudnya apa? Mentauhidkan Allah itu maksudnya apa? Mentauhidkan Allah maksudnya apa? Mentauhidkan Allah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Hanya kepada Allah saja. Beribadah itu kepada Allah saja. Itu namanya tauhid ya kan? Jadi agama Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah. Itu memerintahkan supaya beribadah itu hanya kepada Allah. Beribadah kepada Allah, seluruh ibadah diserahkan hanya kepada Allah yang maha tinggi. Wa yanha 'anis syirki. Wa yanha 'anis syirki. Dan agama Islam melarang dari apa? Melarang dari kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kesyirikan itu menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu larangan yang paling besar ya kan? Larangan yang paling besar itu apa? Syirik, itu larangan paling besar. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Perintah yang paling besar untuk mentauhidkan Allah. Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Apa larangan terbesar? Syirik. Syirik yaitu menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini agama Islam. Jadi agama Islam itu memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari kesyirikan. Ya, ini karakteristik ya, karakteristik agama Islam. Keistimewaan agama
Islam itu memerintahkan tauhid, mencegah dari kesyirikan. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Barangkali. Ada yang tanyakan? Oke, kamu. Dalam hadis itu kan tidak mampu diambil dengan semampu. Kan termasuk dengan mentauhidkan itu kan juga apa ya, termasuk dengan semampu kita. Ini perintah paling tinggi kan? Iya benar ya. Nah, kalau kita dengan hadis itu apa? Kita juga semampu kita. Iya benar. Semua perintah Allah sesuai kemampuan kita. Semua perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, tidak diwajibkan. Contohnya, sholat ya. Sholat wajibnya dengan apa? Berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri, maka dengan duduk ya atau tidak? Ya, dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk dengan berbaring ya kan? Gitu. Kalau tidak mampu berbaring ya dengan berisyarat ya atau tidak? Gitu. Sesuai apa saja? Perintah Allah apa saja? Sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya, kita berwudu itu pakai apa? Air. Kalau tidak ada air, dengan debu ya kan, dengan tayamum. Karena tidak mampu, tidak ada air, bagaimana lagi ya kan? Sudah nyari air tidak ada ya kan? Nyari di rumah nggak ada, dari ke tetangga juga nggak ada. Ya udah cari dengan tayamum ya kan, sesuai kemampuan kita ya kan? Termasuk mentauhidkan Allah juga sesuai kemampuan kita. Contohnya misalnya, kita hukum asalnya boleh atau tidak sujud kepada selain Allah? Tidak boleh ya kan? Tapi suatu ketika kalau seseorang dipaksa untuk sujud kepada berhala misalnya, kalau nggak sujud kepada berhala maka ditembak misalnya saja loh ya, bisa saja. Seseorang kalau nggak sujud kepada berhala akan ditembak misalnya. Maka boleh atau tidak dia sujud kepada berhala tadi? Tidak, mengapa? Karena dia dipaksa. Seseorang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur ya. Dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Boleh atau tidak mengucapkan kalimat kufur? Hukum asalnya tidak boleh. Mencela Al-Quran misalnya. Itu kan kalimat kufur. Menyebabkan seseorang terjatuh dalam kekafiran, ya atau tidak? Atau mencela Nabi, ya atau tidak? Itu kalimat kufur. Tidak boleh. Tapi kalau seseorang dipaksa, kalau nggak mengucapkan kalimat kufur akan dibunuh misalnya saja, maka tidak mengapa. Dia ucapkan itu, tapi hatinya tidak membenarkan ucapannya. Hatinya tidak membenarkan apa? Ucapannya. Jadi apa saja sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu ya kita diberi keringanan di dalamnya. Ya kan? Ada lagi? Beberapa contoh kesyirikan ada yang syirik besar dan syirik kecil, yang bagaimana cara membedakannya? Oh iya. Kalau syirik besar sama syirik kecil itu bedanya. Kalau syirik besar itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Iya. Bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi kalau syirik kecil itu dosa besar tapi tidak menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Syirik juga tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Contohnya, kalau syirik besar berdoa meminta kepada kuburan. Ya atau tidak? Syirik apa? Syirik besar, ya kan? Menyembelih hewan dikorbankan kepada penunggu laut misalnya, ada apa enggak yang melakukannya? Ada enggak? Ada kan ya? Ada. Jadi menyembelih apa itu namanya? Kerbau, menyembelih sapi dipersembahkan, dikorbankan kepada jin. Penunggu gunung atau penunggu laut. Syirik apa? Syirik besar. Kenapa? Karena menyembelih hewan itu termasuk ibadah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kalau diserahkan kepada selain Allah berarti dia melakukan syirik besar. Itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Syirik besar itu ya kan. Termasuk juga misalnya seorang minta kepada punden-punden ya kan. Ada apa enggak? Minta kepada punden-punden, kepada tempat keramat ya kan, diminta atau minta kepada penghuni kuburan ya kan, kepada wali-wali yang sudah meninggal, dia minta di situ. Bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Tapi kalau syirik kecil itu syirik ya, syirik
tapi dia tidak sampai pada tingkatan syirik besar, tidak menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Contohnya misalnya riya. Riya itu syirik atau bukan? Syirik kan ya, tapi tidak menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Tapi dosa besar. Dosa besar. Karena namanya kesyirikan itu dosa besar ya kan? Maka dosa besar yang paling besar itu syirik itu. Tapi itu kalau orang melakukannya tidak menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Misalnya ya, seorang sholat, niatnya apa sholatnya? Biar dipuji orang lain kan, ada apa tidak? Ada kan, bisa jadi ya kan? Dia sholat tapi tujuannya supaya dipuji mertuanya misalnya saja ya kan gitu. Rajin ngaji biar dipuji siapa? Rajin ngaji biar dipuji mertuanya atau calon pasangannya misalnya. Nah gitu berarti itu dia melakukan perbuatan syirik itu, riya. Karena ibadah itu harus serahkan kepada siapa? Kepada Allah, tidak boleh serahkan kepada selain Allah. Jangan mencari sanjungan orang lain, jangan cari pujian orang lain ya kan? Itu namanya riya, mencari pujian orang lain. Mengaji, baca Al-Qur'an, salat, sedekah, tujuan untuk mencari pujian orang lain, itu syirik. Enggak jadi dapat pahala tapi dapat apa? Enggak jadi dapat pahala tapi dapat dosa. Tapi mengeluarkan dari agama Islam itu tidak. Tidak ya, tidak. Dia bertobat ya, bertobat tapi dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Kan? Maksudnya? Ketika orang syirik kan Ya. Ya. Syirik kecil apa juga? Seluruh dosa terhapus kalau kita bertobat. Dosa apa saja? Maksudnya pahala. Oh, pahala. Pahala. Ya pahalanya yang amalan yang ketika itu terjadi syirik kecil itu terhapus pahalanya. Misalnya ya, seorang sholat ya, sholat, niatnya apa? Ya riya supaya dipuji orang lain, maka sholatnya itu tidak sah. Itu saja. Kalau yang lain tidak terhapus. Tapi kalau syirik besar, menghapuskan seluruh amalannya. Misalnya dia selama ini ya, udah 20 tahun, 30 tahun ya kan? 20 tahun, 30 tahun, kemudian dia melakukan amal soleh banyak kan ya, 30 tahun, 20 tahun. Tapi setelah itu dia berdoa minta kepada kuburan ya kan? Udah terhapus semuanya amalannya kan? Syirik besar itu menghapus seluruh amalan. Tapi kalau syirik kecil sekedar amalan yang terjadi padanya, syirik kecil itu yang hapus, tapi amalan-amalnya tidak terhapus. Ya kan? Kalau syirik besar itu menghapus seluruh amalan, tapi kalau syirik kecil hanya menghapus amalan yang terjadi padanya syirik kecil tersebut. Tidak menghapus seluruh amalan. Iya. Kalau acara kampung-kampung itu kan ada harian, ada potong ayam, itu maksudnya itu besar masih kecil. Sejauh yang saya pahami ya, sejauh yang saya ketahui itu orang kalau menyembelih untuk kegiatan kendurian itu dia menyembelihnya itu tidak dipersembahkan kepada selain Allah. Ya untuk sedekah itu ya kan? Iya atau tidak? Biasanya loh. Biasanya seperti apa biasanya? Iya. Jadi dia tidak menyembelihnya untuk jin, tidak kan ya? Dia kan ketika misalnya mengadakan kendurian, mengadakan kondangan dan ya kan? Iya. Jadi kalau ya ketika orang mengadakan kendurian yang saya tahu, yang saya pahami, karena dulu kan saya juga di kampung juga ya kan. Bapak saya kan juga keluarga saya kebetulan juga dulu mengadakan itu juga dulu karena ketika saya masih kecil gitu. Yang saya ketahui orang menyembelih itu bukan dipersembahkan untuk jin, bukan. Dia menyembelih ayam misalnya ya, bukan dipersembahkan untuk punden, bukan. Dia menyembelih untuk dimakan biasa ya kan. Baca bismillah, tujuannya untuk apa? Baca bismillah digunakan tujuannya untuk sedekah, untuk dimakan bersama-sama acara kendurian gitu kan ya. Maka itu tidak masuk syirik besar tadi. Tidak masuk syirik besar tadi.
Yang salah acaranya. Yang salah apanya? Acaranya. Karena acara kendurian itu kan tidak ada disyariatkan, tidak ada ya kan? Tidak ada. Acara 7 harian, 40 harian itu kan tidak ada syariatnya. Maka acaranya itu acara yang tidak disyariatkan ya, acara yang bid'ah. Tapi dari sisi makanannya secara asal halal. Secara asal makanannya apa? Halal. Karena sembelihnya tadi tidak disembelih untuk selain Allah. Ya, sembelihnya halal secara asal ya kan? Beda dengan orang yang apa tadi? Beda dengan orang yang menyembelih ayam dikorbankan untuk punden. Itu tidak. Itu tidak. Itu haram. Sembelihnya apa? Sembelihnya itu haram dan orang itu melakukan syirik besar ya. Dikhawatirkan dia sudah terjatuh dalam kekufuran. Itu tidak. Sajid itu maksudnya contohnya bukan? Iya. Ya itu tergantung itu sembelihnya untuk apa? Jadi oh gitu. Ya kalau dia menyembelihnya itu dipersembahkan kepada jin. Kalau diambil anak kecil ya kan. Ya itu tadi kita lihat. Kalau dia ketika menyembelihnya itu tujuannya niatnya dipersembahkan, dikorbankan untuk selain Allah, dikorbankan untuk orang yang sudah meninggal, atau dikorbankan untuk arwah, atau dikorbankan untuk jin, dikorbankan penunggu tempat keramat lah itu. Itu haram sembelihannya dan orangnya melakukan syirik besar. Tapi menghukumi orang itu misalnya ya, seseorang itu melakukan syirik besar. Itu tidak mesti terus kita hukumi dia itu orang kafir, tidak. Itu tidak. Perbuatannya itu syirik besar, ya kan? Syirik besar itu hukum asalnya menyebabkan seorang keluar dari agama Islam, hukum asalnya. Tapi tidak serta-merta kalau ada orang itu melakukan dosa besar, melakukan syirik, terus kita hukumi dia kafir, tidak. Karena orang itu dihukumi kafir itu ada syarat-syaratnya. Bisa jadi dia belum tahu hukumnya, gitu tidak. Bisa jadi dia belum tahu hukumnya. Bisa jadi dia punya pemahaman yang keliru dalam masalah tersebut. Bisa jadi dia dipaksa, gitu tidak. Maka perbuatannya itu perbuatan syirik besar, tetapi apakah orang itu terus dihukumi kafir, itu tidak mesti gitu ya. Karena menghukumi seorang itu sudah keluar dari agama Islam itu sesuatu yang berat dan harus dipenuhi syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat yang ketat dalam hal tersebut. Itu? Ada lagi? Tidak ada? Betul-betul? Ya, mungkin bisa kita pelajari kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.